Assalamualaikum, halo sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua yang selalu setia mendengarkan catatan harian setiap malam, setiap hari yang saya upload di channel ini, channel Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memberikan inspirasi dan pencerahan kepada banyak orang supaya hidupnya semakin lama semakin baik. Saya sering membaca komentar di banyak video di channel ini yang mengatakan, terima kasih Mas Surman, hidupnya berubah, hidupnya menjadi jauh lebih baik, dan sudah sadar bahwa ternyata pikiran itu adalah sesuatu yang berharga, pikiran itu sesuatu yang luar biasa. Buat Anda yang baru mendengarkan catatan harian, yang baru dihadirkan YouTube, channel Cahaya Kehidupan ke beranda YouTube Anda, salam kenal dan silahkan Anda klik tombol subscribe-nya supaya Anda mendapatkan video-video baru dari Cahaya Kehidupan. Jangan lupa loncengnya dinyalakan supaya notifikasinya muncul. Bagaimana kabar Anda di hari ini, tanggal 29 Desember 2021? Sudah banyak yang liburan mungkin ya, sudah banyak yang pergi ke luar kota, ke gunung, ke pantai, ke Bali, dan berbagai tempat destinasi tujuan wisata lainnya. Hal yang wajar ketika di akhir tahun dirayakan dengan jalan-jalan, dengan rekreasi, dan sebagainya. Itu hak Anda. Dan memang itu yang harus kita kerjakan ketika kita sudah melewati sepanjang tahun ini yang sebagian orang anggapnya berat, sebagian orang menganggapnya penuh drama. Karena apa? Karena banyak kejadian-kejadian yang membuat dia harus kehilangan orang-orang yang dia sukai, orang-orang yang dia hormati, bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya. Memang sih di tahun ini, di bulan Juli kemarin, Juni-Juli gitu ya, kondisi pandeminya sangat tinggi sekali dan kita mendengar banyak orang yang meninggal. Kalau dulu biasanya COVID-nya tidak menyerang orang-orang terdekat, ini sekarang sepertinya orang terdekat sudah terbiasa dengan kata-kata positif COVID. Mungkin teman-teman kita, teman-teman Anda juga ada yang mengalami hal seperti itu. Hari ini adalah hari terakhir saya memberikan kelas AMC online karena besok sampai awal tahun 2022 saya mengosongkan jadwal untuk istirahat, untuk saya bermain dengan kedua putri saya dan tanda kutip liburan gitu ya, meskipun di kantor tidak libur, tapi saya men-setting diri saya untuk libur, menikmati akhir tahun dan awal tahun bersama kedua putri saya, bersama istri saya, dan bermain bersama mereka. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak. Bapak ini dia sepertinya salah satu manajer di bank yang ada di Jawa Tengah gitu ya, Bank Perkreditan Rakyat. Dia belajarnya tadi sambil ada meeting sepertinya, jadi terkadang terputus, nyambung lagi, dan seperti itu tidak apa-apa, yang penting bisa memahami apa yang saya sampaikan di kelas MC tadi. Hari ini tadi banyak membahas tentang perubahan-perubahan yang harus dilakukan di tahun yang baru. Bapak ini mengatakan bahwa berarti kalau gitu apa yang saya alami di tahun ini adalah keinginan saya sendiri. Lalu Bapak ini flashback gitu ya. Flashback itu mengingat, oh iya dulu saya pernah baca buku A, pernah baca buku B, pernah dengerin orang bicara seperti ini, pernah ikut training ini, pernah belajar hal ini dan sebagainya. Nah, ketika semua itu dihubung-hubungkan, diakumulasi, maka terciptalah sebuah kesadaran bahwa ternyata semua kejadian yang saya alami ini hasil dari saya belajar tersebut. Termasuk ketika bertemu AMC adalah hasil dari belajar ke banyak tempat itu. Lalu ketemulah di AMC yang semakin memunculkan kesadaran bahwa semuanya hasil dari pikiran kita sendiri. Memang sih ada yang mengatakan
Belajar AMC itu seperti menggabungkan puzzle-puzzle yang berserakan. Sudah pernah belajar energi, pernah belajar hipnosis, pernah belajar NLP, pernah belajar lainnya gitu ya. Begitu belajar AMC menjadi satu kesatuan, lalu tahu oh maksudnya seperti ini. Bahkan ada sebagian orang-orang yang belajar hipnosis, belajar NLP, lalu belajar AMC, kemudian dia mulai beralih untuk berbicara dengan pola-pola AMC, menyampaikan di YouTube-nya dengan bahasa-bahasa AMC. Ya, ujung-ujungnya semua pasti AMC juga kok. Kenapa? Karena semua ilmu pengembangan diri itu bermulanya dari pikiran. Pikiran kita ketika diolah, ketika dimodifikasi, ketika diarahkan, maka menjadi sebuah kebaikan, menjadi sebuah pemberdayaan diri yang lebih baik lagi. Ketika semua ilmu di luar sana mengatakan untuk meningkatkan kualitas diri, memperdayakan diri, maka ketika Anda belajar AMC, maka Anda menyadari bahwa semuanya ada di AMC. Dan di AMC jauh lebih mudah, lebih simpel, lebih sederhana dalam mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Bapak tadi sudah membuktikan, sudah cerita bahwa oh maksudnya ini toh, oh ternyata kita bisa ya mempengaruhi orang. Kalau selama ini mempengaruhi orangnya dengan bicara, dengan gestur, ternyata bisa dengan pikiran kita, dengan gelombang otak kita bisa mempengaruhi orang. Termasuk juga untuk membuat pagar gaib dan menyuruh diri kita untuk bekerja lebih baik lagi. Bahkan Bapak tadi kaget ketika sampai di konsep sahabat virtual, di teori sahabat virtual, bahwa ternyata pikiran itu memang harus dikendalikan. Selama ini sih tahu kalau pikiran itu harus dikendalikan, nafsu itu harus dikendalikan, tahu. Tapi tidak paham bahwa caranya seperti yang tadi diajarkan di kelas AMC. Kalau Anda tahu sesuatu, atau pernah dengar sesuatu, tapi kebanyakan orang tidak tahu bagaimana mekanisme mengerjakannya, tidak tahu bagaimana melaksanakannya. Contoh saja, ketika Anda dengar ceramah, nafsumu dikendalikan. Jangan turuti nafsumu, jangan kamu hanyut dalam emosimu, dalam nafsumu. Nafsumu harus ditundukkan. Tahu, pernah dengar seperti itu kan? Pernah dengar di berbagai ceramah, di YouTube, mungkin di tempat ibadah dan sebagainya. Tapi tahukah Anda bagaimana menundukkan nafsunya, bagaimana menundukkan pikirannya, bagaimana tidak ikut nafsu itu? Lalu biasanya mereka mengatakan dengan oh baca kitab suci, oh ngerjakan ritual A, ritual B dan sebagainya. Padahal tidak sesusah itu, tidak serumit itu. Nafsu tempatnya di pikiran. Ketika mengatakan kendalikan nafsumu, berarti itu adalah mengendalikan pikiran. Mengendalikan pikiran berarti harus tahu caranya bagaimana pikiran itu bekerja supaya bisa dikendalikan. Analoginya adalah ketika Anda mau naik kuda, Anda harus tahu kuda itu sifatnya seperti apa, bagaimana cara talinya kudanya itu bekerja, lalu Anda harus gerakkan tangan yang mana, harus tahu dulu kan, sehingga bisa mengendalikan kuda itu dengan baik, bisa mengendalikan kemana kuda itu berjalan. Ada yang mengatakan bahwa pikiran itu seperti kuda liar yang harus ditundukkan. Betul, Anda tahu seperti itu, tapi bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya? Nah, itu semua butuh belajar, butuh ilmu yang namanya AMC, dan itu adalah satu-satunya metode untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Ini solusi buat Anda kalau Anda ingin mengendalikan pikirannya dengan benar. Kalau Anda ingin mengendalikan nafsu Anda dengan benar, bukan hanya sibuk dengar ceramah atau sibuk ritual tapi tidak tahu bagaimana sih sesungguhnya menundukkan atau mengendalikan nafsu dengan benar. Selamat malam, selamat istirahat, selamat liburan, dan selamat menyambut tahun baru. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.